ya. Lanjut ke transport aktif. Aktif itu tadi membutuhkan ATP atau energi. Terbagi menjadi 3, ada eksositosis, endositosis, pompa natrium kalium. Eksositosis, proses pengeluaran zat dari dalam sel. Kalau endo itu berarti memasukkan zat ke dalam sel. Berarti tadi contoh kentang itu termasuk endositosis, proses memasukkan zat ke dalam sel. Kalau eksositosis itu proses pengeluaran zat dari dalam sel, dari mengeluarkan. Contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari, kalian punya tanaman. Tanaman itu tidak pernah disiram. Lama-kelamaan, tanaman itu akan layu. Itu termasuk fenomena eksositosis. Jadi air yang ada di dalam sel, air yang ada di dalam batang tanaman itu keluar, mengalami penguapan, sehingga tanaman itu menjadi layu. Tapi kalau endositosis, contohnya tadi kayak kentang, air itu masuk ke dalam sel, jadi ukuran kentang menjadi lebih besar. Itu endo sama ekso. Ada yang masuk nih kayaknya. Bentar ya, Ratna izinkan dulu. Oke, yang baru masuk, selamat datang. Kita lanjut ya. Nah, contohnya adalah ini yang tadi Bu Ratna berikan, difusi sederhana. Difusi sederhana itu contohnya adalah segumpal gula yang dimasukkan ke dalam air. Nanti molekul gula itu akan menyebar. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ketika kalian rasakan, oh rasanya manis. Lanjut, kalau yang difusi terbantu membutuhkan jembatan, membutuhkan perantara. Contoh ada ruangan itu membutuhkan yang namanya pintu untuk kita masuk ke dalam ruangan. Begitu juga dengan difusi terbantu atau terfasilitasi. Protein ini, zat ini akan masuk ke dalam bagian dalam sel. Tapi dia tidak bisa masuk ke sini karena di sini sudah ada penjaganya. Maka membutuhkan yang namanya protein. Ini bisa dikatakan dengan jembatan. Jembatan ini akan membuka, terus menelan, terus dia masuk ke dalam. Prosesnya akan seperti itu kalau yang difusi terbantu atau terfasilitasi. Nah, eksositosis nih, mengeluarkan bagian dalam zat itu mau keluar, maka caranya adalah zat itu tinggal dikeluarin. Nah, gelembung ini tidak akan ikut keluar karena dia adalah kantong sebagai wadah zat. Nah, osmosis juga sama, yang berpindah adalah airnya. Awalnya sama nih. Terus lama-kelamaan, contoh kayak tadi kentang, yang berpindah adalah airnya. Kalau kita hitung untuk zatnya masih sama, airnya yang berpindah. Nah, endositosis itu adalah memasukkan zat yang awalnya dari luar masuk ke dalam sel. Nah, contohnya seperti ini ya, Nak. Nah, kalau pompa natrium kalium, kenapa dikatakan pompa natrium kalium? Karena yang berpindah adalah Na+ dan K+. Makanya dikatakan dengan pompa natrium kalium. Dan ini jembatannya tidak seperti ini, Nak. Tidak seperti difusi terfasilitasi. Kalau ini kan bentuknya lurus nih. Jadi si jembatan itu menyesuaikan sama ukuran dari si zat. Tapi kalau untuk yang pompa natrium kalium, ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Jadi contoh nih, natrium ada yang bentuknya bulat, maka harus dia mencari jembatan yang bentuknya bulat. Kalau bentuknya lonjong, dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa ngepas. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini untuk transport melalui membran? Ada pertanyaan dulu?